Ada juga yang menggabungkan antara emosi atau emotional focus coping dengan problem focus coping. Seseorang itu punya self, tapi ada yang namanya real self, ada yang namanya ideal self. Jadi Johari Window itu ada 4 konsep. Yang pertama adalah open self, kemudian blended self ya, atau diri yang apa adanya, diri yang buta, diri tersembunyi, atau diri yang benar-benar kita nggak tahu. Pada diskusi kali ini kalian bisa fokus kembali karena pada kali ini diskusinya begitu menarik, apalagi di kalangan Gen Z. Ini tentang bahayanya mental health gitu. Mungkin bukan bahayanya mental health ya, tapi topik terkait mental health. Kasihan atuh mental healthnya jadi bahaya. Iya, soalnya di judulnya kayaknya salah ini yang ngasih judul. Oh gitu. Nih, bahaya mental health crisis. Oh iya, mental health crisis. Ya benar. Kalau bahaya mental healthnya aja harus ada krisis ya. Udah bener kok judulnya. Oke. Di sini juga membersamai kita Ibu narasumber, Ibu Tia Rahmania yang Saya siapa? Ayo siapa coba? siapa ya? Siapa? Nama saya siapa kira-kira? Siapa yuk? Ayo. Nggak nanya-nanya sih mbaknya. Edisi kali ini pemirsa yang ada di rumah, kita tuh healing sebelum maghrib. Kebetulan ini udah jam 7 malam. jam 5. Kayak memang edisi spesial karena kali ini kita bareng sama kakak-kakak yang ada di sini nih, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Dan bahasnya juga tentang tadi mental health crisis. Dan kali ini, edisi kali ini spesial kita akan mencari tahu bagaimana cara mengenali diri sendiri. Tapi sebelum itu saya mau kenalan dulu, biar kakaknya bingung gak kayak siapa ya katanya. Nanti tiba-tiba manggil saya Jule gimana? Ya kan? Nama saya Lesi. Nah, nanti Instagramnya ada di bawah sini. Nama kakaknya siapa nih? Kenalin, nama aku Tiara. Sama. Bisa begitu Iya, loh. sama. Tia. Untuk kali ini saya bisa manggil Tia nggak pakai Mbak. Oke, lanjut Tia. Ya mungkin kita langsung aja ya masuk ke materinya, itu tentang adanya mental health crisis. Langsung aja boleh ya? Boleh dong Aku ya. ada satu permasalahan sih yang selalu mengganggu aku, apalagi kan aku pengen jadi aktivis gitu ya, kayak Bu Tia yang selalu tampil gitu, dan setiap tampil pun kayak selalu elegan gitu kayak gitu. Tapi aku punya satu hal yang buat aku tuh emang kayak struggle gitu di bidang itu tuh. Karena aku tuh gampang banget punya rasa takut. Jadi kalau misalkan aku lagi MC, aku lagi ada acara, pokoknya kayak acara-acara publik gitu. Terus aku misalkan kayak salah aja apa yang aku udah pelajari di rumah ternyata nggak sesuai sama kenyataan yang pada saat itu. Nah itu tuh jadi rasa takut, kayak aku jadi takut salah. Jadi kalau misalkan mau ada acara lagi besokannya, itu tuh aku selalu deg-degan. Aku takut kayak Gitu. takut salah. Jadi malah nervous gitu. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Terus itu sebabnya tuh gara-gara apa ini berkaitan sama trauma kah di masa lalu? Iya. Soalnya ada cerita, aku dulu pernah belajar jadi MC di sekolahku. Waktu itu ada acara Jumat Beriman. Nah di situ aku salah nyebutin nama juga nih, kayak tadi. Iya. Terus juga setelah salah nyebutin nama, aku kayak gimana ya? Ngeblank. Iya gitu, jadi ngeblank. Nah aku ditegur sama salah satu guruku, katanya kalau yang benar gitu. Nah dari situ aku kayak takut gitu megang mic gitu. Baik ya. Jadi gimana nih caranya mengatasi rasa takut ya? Udah gitu jadi gemeteran. Tapi sebelumnya Tiara kenalin dulu kakak-kakak yang ada di sini tuh dari mana sih gitu. Oke, iya, keluhan tuh. Itu bersama Ibu. Sama-sama. Jadi
pada diskusi kita kali ini itu kita hadir dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Lebak Komisariat Insan Cita. Boleh? Yes. Selain itu, Selain itu juga ada dari OKP lain, yaitu dari PMII yang membersamai kita. Dan yeay. Wah, tadi ya. Oh, tadi lagi sholat, Ada lagi sholat. 500 orang. Wah, gitu. padahal lagi puasa ya Bu, tapi tetap antusias datang Iya. sini karena materinya keren banget. Soalnya Iya. Kan belum dimulai. Iya, tapi kan dari Judul, jualan judul. Tapi ada juga dari ini Setiabudi HMI Komisariat Setiabudi ya. Brin. Dari Brin. Dari Setiabudi. Boleh suaranya? Weh. Ada peneliti. Brin, oh, ada peneliti loh. Kita diteliti loh di sini loh. Aduh. Jadi baik ya, terima kasih ya Kak Tiara ya. Karena pertanyaannya menurut aku ini pertanyaan dan masalah banyak orang. Iya. Saya aja udah sampai di titik ini suka juga loh, takut loh. Kalau misalnya, oh saya besok harus bicara di depan orang dan kebetulan orangnya itu ini. Iya. Ngomong apa gitu ya, gimana ya? Nah, oke, itu artinya kita berada dalam kondisi stres tuh, ya. Tapi jangan salah, stres itu tidak selalu negatif. Ada stres yang positif, ada juga stres yang negatif memang. Nah, bagaimana mengetahuinya bahwa stres kita positif? Ketika kita justru dengan takutnya tadi malah membuat kita pengen lebih baik. Kan tadi Kak Tiara bilang tuh bahwa aduh saya nanti mau ngomong takut salah karena pernah punya pengalaman dulu salah nyebutin nama. Akhirnya ya kan, ya ini juga begitu nih kadang-kadang nih suka cuma karena dia saking cueknya gitu ya. Betul. Salah terus diterusin salahnya. Nah, ketika kita kemudian jadi bersiap-siap supaya tidak salah. Contoh, kemudian kita menyiapkan catatan tuh. Oh, aku nanti mau ngomong apa aja ya. Kemudian oh nanti nama-nama yang harus disebutkan tuh ini saya tulis gitu. Dan kemudian saya berlatih nih untuk tarik nafas saya, ngomong saya seperti apa, sehingga kemudian tampilnya kita itu presentasi bagusnya itu lebih besar dibanding presentasi nggak bagusnya gitu. Disitulah kita melihat bahwa stres kita itu positif gitu, atau namanya eustress. Tapi kalau kemudian takutnya kita itu membuat kita jadi nih sakit perut, pucet, gak bisa mikir, kemudian malah menolak bahwa oh ya besok saya nggak mau tampil gitu karena aduh ini keringat dingin dan tidak bisa terkontrol, malamnya saya masuk ke UGD gitu. Nah disitulah stres kita tuh namanya distress atau stres yang negatif tuh. Kan pertanyaannya kita pengennya stres itu jadi yang positif deh gitu. Nah pertama adalah kita sadari bahwa kita berada dalam tekanan nih, tekanan untuk dituntut tampil baik, tampil tidak mengecewakan. Nah, ketika kesadaran itu muncul ya, maka tekanan itu kita terima dengan kondisi bahwa iya, saya ingin supaya tampilnya baik. Apa yang harus saya lakukan ya gitu. Nah, di situ ada cara memecahkannya atau menghadapi stres itu dengan fokus to problem gitu. Jadi stres kita itu bisa dihadapin dengan dua cara sebenarnya, yaitu emotional focus coping atau problem focus coping. Dalam banyak penelitian menunjukkan bahwa yang paling efektif itu problem focus coping. Jadi kita fokus pada masalahnya itu apa. Oh tadi kan Kak Tiara masalahnya takut nanti ketika tampil di depan umum nama orang disebut salah. Kemudian suaranya atau ekspresinya misalnya kelihatan cemas gitu misalnya. Semakin spesifik kita tahu masalah kita, itu semakin memudahkan kita untuk mencari apa solusinya. Itu. Dari situ kemudian besoknya itu tadi yang saya sebut, kamu langsung tulis tuh apa saja yang harus disebutkan, siapa nama-nama tokoh-tokoh penting yang akan datang.
supaya membantu untuk menenangkan, kamu pengen ada pendamping di sebelah kanan kamu misalnya gitu, siapapun ya pendampingnya, sehingga kamu jadi lebih tenang. Lalu supaya ekspresi wajah kamu meyakinkan, kamu berlatih di depan cermin. Nah, itu kan kamu sudah melakukan langkah-langkah yang mana disebut sebagai problem focus coping gitu, untuk mengatasi takut tadi yang merupakan sumber stresmu. Tuh. Jadi teman-teman di sini ini bisa dipakai loh, dipakai dalam berbagai situasi. Entah kalau misalnya kita takut, misalnya takut apa deh, sebutkan. Nah, di situ kita kemudian melihat apa ya yang jadi fokus masalahnya, kemudian cara pemecahannya apa dan dilakukan gitu. Ada juga yang menggabungkan antara emosi atau emotional focus coping dengan problem focus coping. Jadi misalnya nih ya, kita melihat pacar kita selingkuh misalnya gini ya, tuh Edun ya kan, mau nangis kan gitu. Ini kan kita jadi stres, padahal udah ditetapkan kita mau tunangan bulan depan nih habis lebaran gitu. Dia selingkuh depan mata kita gitu ya, walaupun dia nggak tahu bahwa kita tahu gitu. Nah, di situ kan ada stres sendiri tuh, bahwa kita ternyata pasangan kita selingkuh, berkhianat. Yang kedua, kita melihat bahwa kita punya ditekan sama rasa malu bahwa ini kan bakalan tunangan, undangan sudah nyebar gitu. Emosi pasti berpengaruh, ya kan, apalagi perempuan gitu. Nah, di situ kita bisa tuh pertama-tama kita emosional fokus coping dulu. Jadi apa? Nangis, ada yang kemudian curhat, ada yang kemudian bikin jurnal atau menyendiri dulu dalam 3 hari gitu. Nah, di situ kita sedang melakukan emosional fokus coping. Tapi ingat, kita kasih batas waktu. Oke, 3 hari cukup. Habis itu fokus to problem, fokus pada masalahnya apa. Masalahnya adalah satu, saya masih mencintai dia, tapi dia mengkhianati saya. Itu satu masalahnya. Apakah saya masih mau menerimanya? Itu. Yang kedua, kalau saya putuskan pertunangan, saya tidak jadi tunangan, padahal undangan sudah disebarluaskan, misalnya acara pertunangan. Nah, kita tulis itu masalah kita yang kemudian akan yang membebani gitu. Kalau yang pertama itu kan kembali kepada kamu ya, apakah kamu mau menerima dia lagi, memaafkan atau tidak gitu. Terus kalaupun misalnya tidak memaafkan dan tidak jadi tunangan, apakah kamu siap untuk berhadapan dengan lingkungan sosial? Nah, kalau sudah seperti ini, ternyata kamu bilang, oke, kayaknya saya butuh bantuan pendapat nih dari orang lain. Entah itu orang tua misalnya, karena dia adalah orang yang kita percaya ya. Tentu orang tua kan tidak ingin anaknya tidak bahagia misalnya ya. Nah, di situ kita mulai tahu tuh bahwa salah satu pemecahan masalahnya adalah berdiskusi dengan orang tua misalnya. Walaupun resikonya dimarahin, kenapa kan kamu, makanya kan mama udah bilang dia itu brengsek gitu misalnya kan. Tapi dengan kita tahu bahwa masalah kita itu ini dan perlu melibatkan orang tua, itulah yang namanya fokus to problem, solusi. Kita cari solusinya apa karena kita sudah tahu masalahnya itu gitu. Mudah-mudahan itu akan mengurangi potensi masalah ke depannya, plus juga itulah salah satu cara dewasa kita menghadapi stres, tekanan atau ketakutan-ketakutan banyak lagi. Ini sangat bisa dipakai. Psikolog-psikolog aja di ruang klinis, karena Mbak Tia juga praktek itu, caranya ya seperti itu sebenarnya gitu. Cuma tekniknya tuh beragam. Kalau teknik untuk mengurangi emosi, mengatasi emosi, ada teknik A, B, C, entah itu relaksasi, hipnoterapi dan sebagainya. Tapi kembali tetap, nanti kita akan menggali sama-sama masalahnya apa. Begitu, Kak Kalau Tiara. ngobrol ke cermin kayak gitu, Nah. itu efektif gak sih gitu? Ada Iya. nggak yang pernah kayak gitu? Udah kamu kali ke tembok. Dia bisa. Lebih ke di motor sih. Oh iya, aku juga suka kayak gitu. Oh gimana? Coba cerita, gimana Kak Tiara? Kalau aku di motor tuh bukan ini sih, bukan lebih ke cerita, tapi aku tuh kayak bikin skenario di dalam otak. Iya, betul. Tentang satu hal, walaupun misalkan gak kejadian atau gak kejadian buruk, kejadian baik, itu aku Bayangkan gitu ya. Nah, Rame rasanya pala ini gitu kan. Sambil diomongin gitu loh, ada dialognya. oh juga. ada dialognya, lucu itu. Tapi bisa jadi. Rasanya gimana sesudah itu?
kayak ini aja sih. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya rasanya. Mungkin aku bisa jadi terlatih ya efek dari itu. Cuma awal mulanya melakukan itu cuma biar di jalan tuh gak gabut aja gitu. Dan itu jadi otomatis kebiasaan. Iya, iya. Jadi ngomong sendiri dengan diri sendiri, tapi kemudian kita berakting untuk jadi orang lain gitu misalnya ya. Itu bisa juga dalam hal untuk pertama misalnya dengan cara itu secara emosi kita lebih enak, lebih nyaman, entah kita marah-marah misalnya atau membayangkan kamu jadi orang lain lagi menghukum pacar kamu itu misalnya gitu. Jadi bikin cerita atau skenario atau apapun itu. Kalau emotion focus coping tujuannya adalah membuat emosi kita itu yang tadinya high, tinggi, itu kemudian reduce, turun. Kenapa? Karena ketika emosi kita tinggi, seringkali logika rasio kita itu nggak dipakai, nggak kepake atau lebih minim kepakainya. Tapi kalau emosi kita lebih calm down gitu ya, maka disitulah kemudian rasio dan logika kita itu bisa ngambil alih dan muncullah itu solusi-solusi gitu ya. Jadi metode yang dipakai oleh kamu kalau itu efektif membuat kamu lebih enak, lebih calm atau kemudian memunculkan insight-insight gitu, pakai, nggak apa-apa gitu. Terobosan baru gitu. Iya, bisa jadi ini perlu penelitian lagi nih. Penelitian lagi sampai kemudian jadi statement terapi yang efektif untuk mengatasi X gitu. Wah, kan kalian mahasiswa ya yang ada di sini, bisa jadi penelitian sendiri. Ada program studi psikologinya nggak di sana tuh? Ada. Gitu ya. Oke, Kak Tiara gitu. Tapi kan ketika tadi Tiara bilang kalau lagi naik motor, dia kan bilang kalau lagi naik motor berperan jadi dua orang berarti ya kan? Oh, lebih rame lagi. Ini mengindikasikan ada kelainan yang lain nggak? Ya kan? Nah, bingung kan? Oke. Gimana, ada juga nggak yang kayak gitu? Merasa di dalam diri kita tuh kayaknya ada orang lain gitu, bukan cuma seorang Tiara, tapi ada Rara, ada Joni bahkan gitu. Ya. Juga ini Bu, apa sih ada kelainan dari sinkronasi hati sama otak. Oh, hati sama otak ya. Jadi pikiran Hati. pengennya sabar gitu kan. Iya. Hati pengennya kayak marah gitu. Iya, oke. Jadi hatinya itu udah emosi banget, tapi otaknya ayo kamu harus sabar. Kan kamu ketum HMI sebagai model gitu kan, nggak boleh, harus kontrol gitu. Sehingga perilakunya pengen nonjok tuh ya Kang, pengen nonjok nggak jadi gitu ya kan. Nah oke, begini saya mau cerita. Jadi manusia itu punya persona. Persona itu topeng gitu sebenarnya. Manusia kenapa topeng? Topeng itu karena kita punya banyak peran. Nah, ada di rumah kita berperan sebagai anak buat orang tua kita. Di kampus sebagai mahasiswa kita adalah mahasiswanya dosen kita, kan kayak gitu. Tapi giliran di HMI gitu misalnya atau di PMII, kita ini ketuanya gitu sehingga harus berwibawa, misalnya kayak gitu kan. Nah, kita tuh punya banyak persona-persona. Artinya adalah di mana di dalam diri kita tuh punya kelebihan menjadi siapapun apapun tergantung konteks gitu. Nah makanya kan katanya wah ada yang istilahnya kalau udah ekstrim. Nah ini saya mau cerita, kalau sudah ekstrim banget itu adalah memang ada masalah-masalah mental yang klinis sifatnya, istilahnya itu split personality, kepribadian tuh berbeda-beda. Kepribadian ganda ya? Kepribadian ganda bahkan triple gitu. Jadi kalau Anda baca buku Sibyl itu dia banyak tuh satu individu ternyata dia perannya banyak gitu. Nah tapi Anda tidak perlu khawatir sepanjang keberfungsian Anda sebagai individu itu bisa adaptif dengan lingkungan gitu. Kalau iyalah ya, kalau di kelas masa kita kemudian menjadi anak kecil untuk seperti anak di rumah, nggak mungkin dong gitu. Ya iyalah, kita harus menjadi mahasiswanya dosen kita gitu, nggak boleh seperti anak-anak. Atau misalnya kita
menjadi pacar seolah-olah pacarnya dosen gitu kan nggak adaptif ya, kecuali kalau dia memang pacar kita beneran gitu ya. Nah, di situ yang namanya kemampuan untuk adjust atau adaptif dengan lingkungan. Sepanjang kita bisa tetap berperan adaptif dengan lingkungan, maka it's okay. Mereka yang dalam konteks split personality itu nggak bisa tuh mensinkronkan antara tuntutan lingkungan. Ya, seorang sibil itu dia menjadi tetap seperti anak kecil, atau kemudian dia berubah lagi menjadi seorang yang ibu-ibu gitu. Padahal badannya tuh badan seorang remaja lah ya, remaja atau dewasa muda gitu. Kalau Anda baca bukunya Sibyl itu banyak itu kepribadian yang muncul gitu. Tapi kalau Anda sepanjang Anda di sini berperan nih kali ini berperan jadi temennya ini gitu, dan Anda bersikap casual gitu. Tapi kemudian Anda tahu bahwa Anda bisa jadi seperti anak kecil gitu sama orang tua Anda gitu, atau sama pasangan Anda juga, karena Anda tahu dia suka banget kalau kamu bertingkah unyu-unyu gitu. Nah, itu kan adaptif. Oh iya, cup gitu. Itu adaptif. Hah? Kalau kamu kan lain, kriterianya lain gitu, Egi. Ya. Jadi gitu ya. Jadi sepanjang Anda bisa tetap mampu adaptif dengan tuntutan lingkungan, kemudian keberfungsian Anda sebagai entah itu mahasiswa, entah itu anaknya orang tua kamu, itu masih bagus, oke, it's okay, gitu. Ya, diri kamu menjadi ada peran-peran tertentu gitu dalam diri itu nggak apa-apa, ya. Jadi jangan takut ya, Ra. Kamu nggak usah takut, Kapan aku takut? Iya, kalau duitnya habis dia takutnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita ingetin dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Untuk kalian yang mau kirim pertanyaan, yang ingin konsultasi, yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertanya ke psikolog langsung, atau mungkin konsultasi ke psikolog secara offline, kalian bisa kirimkan pertanyaan lewat DM di Instagram @tiarahmania_official ataupun di TikTok atau di kolom komentar di YouTube ini. Nah, selain itu di sini ada yang mau nanya langsung nggak? Tapi kalau nanya kurang lebih berarti terima resiko aku tidak bisa blur. Nah, jadi secara langsung ada yang berani nggak kira-kira? Wajahnya Ditampilkan wajahnya. Ada yang mau nanya nggak? Mbak mau nanya? Berbahaya. Mbak sehat? Mentalnya sehat? Sehat ya. Aku mau nambahin nih. Tadi kan juga temanya terkait dengan diri ya, menemukan penemuan diri nih. Iya. Nah, saya mau bilang ya teman-teman, ini kan kita nih lagi dalam masa dalam masa remaja, transisi dari masa remaja ke masa dewasa gitu. Ini adalah topik yang menarik buat saya terkait penemuan diri. Jadi Rogers, ada satu tokoh namanya Carl Rogers. Carl Rogers itu dia sangat terkenal di bidang ilmu konseling, kemudian juga dia seorang humanis gitu. Dia bilang bahwa seseorang itu punya self, tapi ada yang namanya real self, ada yang namanya ideal self gitu ya. Kemudian ada yang namanya self concept gitu. Nah, real self dan ideal self itu akan sangat baik kalau itu tidak terlalu jomplang banget gitu ya. Tapi kalau kemudian terjadi keinkongruenan atau kejomplangan, maka itulah yang menimbulkan ketidaksehatan mental ya, berpotensi punya ketidaksehatan mental. Apa sih Mbak yang itu yang namanya real self, ideal self, self concept? Real self itu adalah diri kita tuh yang sebenarnya. Misalnya, saya adalah seorang mahasiswa, umur saya 20 tahun, laki-laki, belum menikah, saat ini sedang galau dikarenakan baru diputusin pacar 1 minggu yang lalu. Kemudian ibu saya, bapak saya pekerjaannya yang satu adalah swasta, yang satunya lagi ibu rumah tangga, misalnya gitu. Saya status ekonominya itu menengah, misalnya gitu. Lalu itu adalah real self kamu ya, yang kamu tahu dan memang kamu dapatkan informasi dari sekitar kamu, dari orang tua, dari tetangga ataupun sebagainya. Kemudian ada yang namanya ideal self. Ideal self itu adalah keinginan
sesuatu yang kamu idealkan, yang kamu inginkan dan harapkan gitu, dan kamu impikan atau pengen banget di situ. Nah, masalahnya adalah gini, ideal self kamu yang kamu pengen kamu adalah jadinya itu pengen jadi presidennya Amerika gitu. Nah, ya, Bill Clinton atau kalau sekarang siapa? Trump. Donald Trump gitu ya. Donald Trump deh. Karena dia tuh sangat flamboyan, terus kemudian dia terkenal dulu pengusaha dan sebagainya, istrinya cantik dan sebagainya. Kamu pengen seperti itu menjadi presidennya Amerika, apalagi Amerika negara bebas katanya gitu, dengan segala kesempatan dan peluang yang besar. Well, yang dikhawatirkan adalah terjadi inkongruensi antara diri kamu yang sebenarnya dengan ideal self tadi. Kamu pengen kayak gitu, sehingga kemudian muncullah perilaku-perilaku. Rambutnya dibikin jadi pirang dengan gaya-gaya Donald Trump, terus ekspresinya yang gitu, misal gitu. Karena dia pengen mendekati ideal self, lalu pinjol, ngutang supaya bisa pakai jas itu gimana. Nah, itu kenapa ini kemudian disebut nggak sehat, karena Ekspektasinya ketinggian banget gitu. Banget. Andai kata dia menurunkan, kemudian dia yang diharapkan atau yang diinginkan ideal self-nya saat ini adalah menjadi seorang bupati Lebak misalnya gitu. Nah, agak nggak jauh kan, karena kita tinggalnya di Lebak gitu, laki-laki juga, kemudian juga ya gayanya misalnya. Tapi kalau itu masih kejauhan, kita turunin lagi deh jadi ketumnya HMI gitu ya, Komisariat Insan Cita misalnya gitu. Nah, di situ tuh terjadi kongruensi akhirnya. Kalau kita terlalu jauh ideal self tadi, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi inkongruensi gitu. Karena itu terkait juga dengan bagaimana kita mempersepsi diri kita, melihat diri kita, menilai diri kita, seperti apa penerimaan kita terhadap diri kita, dan kemudian menghayati diri yang disebut konsep diri tadi atau self konsep gitu. Sekarang pertanyaannya adalah gimana dong Mbak supaya kita itu makin tahu diri kita. Karena kan oke deh, jangan-jangan real self saya itu yang saya pikirkan sekarang ya bukan itu gitu. Tadinya saya berpikir saya adalah seorang CEO gitu ya kan, yang menyamar gitu. CEO Sensen. Oh, ya kan, dari PT Angin Mulia gitu kan. Tapi saya berpikir begitu Mbak. Iya Tapi lagi. gimana caranya nih gimana caranya supaya saya jadi kongruen nih Mbak gitu. Mari kita lakukan salah satu teknik. Ada yang namanya Johari Window tuh. Iya, jadi Johari Window itu ada 4 konsep. Yang pertama adalah open self, kemudian blended self ya, atau diri yang apa adanya, diri yang buta, diri tersembunyi, atau diri yang benar-benar kita nggak tahu. Jadi biasanya tuh saya kasih kayak jendela gitu, jendela yang ada crossnya gitu. Di bagian kiri itu open self. Open self itu adalah diri kita tuh yang semua orang tahu. Saya Tia Rahmania, saya perempuan, saya dosen Universitas Paramadina, prodi psikologi. Saya dulu pernah beraktivitas ABCD. Open self, karena semua orang tahu. Kalau tinggal ketik Google search itu semua langsung kalau tulisannya Tia Rahmania yang keluar ini. Saya pernah di ini bla 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 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya blinded self. Blinded self itu adalah sesuatu yang disembunyikan sama saya. Gitu. CEO misalnya, salah. Enggak. Blinded self itu adalah hanya saya yang tahu, orang lain nggak tahu. Misalnya, saya punya simpanan uang sekian, cuma saya yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu gitu ya. Itu blinded self. Itu jadi dicatat tuh di window tadi, di jendela tadi kita bikin cross. Terus yang di bagian kanan kiri atas saya tulis di situ adalah semua orang tahu tentang saya juga tahu. Di seberangnya sebelah kanan cuma saya yang tahu, blinded self gitu. Bahwa saya punya simpanan apa aja, berapa jumlahnya gitu dan sebagainya. Saya punya cita-cita apa misalnya yang orang nggak tahu tapi saya tahu, atau apapun teknik saya gitu ya. Lalu kemudian yang di bawah sebelah kiri ini adalah hidden hidden self ya. Di mana
Di situ orang lain tahu tapi saya nggak tahu. Oh. Nah, orang lain tahu tentang saya tapi saya tuh nggak tahu, ada loh yang kayak gitu. Oke. Kadang kita nggak tahu kalau misalkan ternyata sifat kita sukanya pembohong. Nah, Iya kan? Atau katanya nih teman-teman, kita harus memiliki sesuatu yang lebih banyak di open self ini. Karena semakin terbuka. Semakin terbuka, semakin banyak orang yang bisa mensupport kita. Oke. Dan kita juga makin bisa menerima masukannya gitu. Caranya gimana, Mbak? Caranya adalah yang di bawah ini, yang hidden self tadi, di mana itu cuma orang yang tahu, kita juga perlu tahu. Kemudian yang blinded self ini, yang mana itu saya suka sembunyikan, orang tuh perlu banyak tahu gitu. Contoh, orang kan nggak tahu saya punya cita-cita menjadi A gitu. Di situ saya terbuka tuh, saya komunikasi misalnya sama anggota keluarga saya, teman-teman di kantor saya tuh pengen ini loh, cita-cita saya tuh ini, karena saya berharap tuh ini. Nah, orang kan jadi makin banyak tahu tuh. Itu berpotensi menarik orang-orang lain untuk bekerja sama, mendorong untuk sama-sama mencapai cita-cita itu. Nah, itu makin banyak orang yang tahu terkait hal tersebut, itu makin baik karena pertama open self-nya ini jadi makin luas, gitu. Terus yang di bawah ini adalah feedback. Jadi kita tanya nih sama misalnya Kang Anto, Kang namamu siapa Kang? Kang Galang. Brit. Weh. Kang Brit, saya nanya sama Kang Brit. Karena kebetulan Kang Galang atau Kang Brit ini dia mengenal saya walaupun baru beberapa tahun, tapi dia tahu hal-hal gitu. Buti itu kebanyakan ngomongnya juga nggak pakai contoh-contoh, jadi bikin orang tuh ngantuk gitu, bengong gitu. Udah gitu Butia kalau ngomong juga nggak ada titik koma misalnya. Nah itu kan saya nggak tahu tadinya, bahwa ternyata orang mempersepsi saya begitu. Semakin saya tahu hal tersebut menjadikan saya, oh kalau gitu kalau saya ngomong ada jedanya nih. Kalau saya ngomong kasih contoh nih gitu. Disitulah terjadi open space atau open self saya makin gede. Dan menjadikan kita semakin tahu diri kita dan membuat kita juga terbantukan untuk menjadi yang versi terbaik kita. Oke. Gitu. Oke, menarik. Jadi iya dong, benar-benar tepuk tangan. Kurang rame guys, mentang-mentang puasa, sekali lagi tepuk tangannya. Thank you so much nih Mbak Tia penjelasannya. Thank you juga Kak Tiara udah nemenin kita di Healing Sebelum Maghrib episode kali ini. Dan sampai jumpa di Healing Sebelum Maghrib edisi selanjutnya, episode selanjutnya, yang mana nanti kita akan bahas banyak banget tema-temanya. Dan tentunya untuk kalian gak bosan-bosan kita ingetin, kalau kalian ingin tanya silahkan DM, silahkan kalian curhat sepanjang apapun. Nanti di episode selanjutnya akan kita bahas semua pertanyaan kalian. See you.